Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Marcin Pulustemita, kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat website tentang komunitas. Untuk membuat website ini, langkah pertamanya kita harus kasih nyala exam. Kita harus kasih nyala exam. Oke, buka exam. Kemudian di sini kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Start. Ya, ketika sudah aktif berarti warnanya seperti ini, hijau semua. Selanjutnya kita membuat folder kerja untuk kita membuat website, dan kita membuat folder kerjanya di Windows 10 atau data C. Di data C kemudian kita masuk ke exam, lalu kita pilih htdocs yang ini, htdocs, klik masuk. Nah, di sini kita membuat nama folder kerja kita. Kita buat apa namanya, new file atau new folder. Ya, di sini komunitas. Nama foldernya komunitas. Ya, komunitas. Oke. Lalu klik masuk pada folder komunitas, dan di dalam sini kita membuat lagi folder gambar. Gunanya untuk kita menyimpan gambar, sehingga pada saat kita mau gunakan gambar dalam website kita jangan susah. Oke. Ya, di sini kita beri nama gambar, rename ya gambar. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini komunitas, di dalamnya ada folder kerja gambar. Oke, langkah selanjutnya kita buka yang namanya Visual Studio Code untuk codingnya. Kita gunakan Visual Studio Code. Ini yang saya gunakan. Visual Studio Code. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita hapus ini yang saya sudah pernah buat. Ya, hapus saja. Kemudian buka new file baru untuk project kita. Nah, di sini kita pilih ini file, kemudian add folder to workspace. Nah, di sini kita simpannya di komunitas add. Ya, nanti dia keluar seperti ini, berarti yang kita kerja ini akan tersimpan di komunitas, folder kerja kita yaitu komunitas. Ke langkah selanjutnya kita minimize, lalu kita buka Google Chrome yang ini, lalu kita buka W3 School. Aduh, koneksinya agak lambat, jadi kita bertahan saja. Ya, tampilan W3 School-nya seperti ini. Kemudian kita pilih Bootstrap. Ya, di sini saya gunakan Bootstrap 4 atau B4. Nah, di sini adalah yang kita gunakan adalah di bagian sini yang akan kita pakai scriptnya. Di sini nanti kita pakainya sampai di modal. Nanti kita sampai di sini, mulai dari sini sampai di atas ini. Oke, untuk membuat kolom baru kita pakai di get basic.
parkir basic. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih yang ini, tekan treat yourself, kemudian di sini putar di bagian sini, ya seperti ini. Lalu copy semua script yang ada di dalam sini, Ctrl A, Ctrl C, kemudian paste di Visual Studio Code di sini, Ctrl V, ya seperti ini. Lalu Ctrl S maksudnya untuk simpan. Nah, simpannya di folder kerja kita, yaitu komunitas htdoc, kemudian simpannya di komunitas, ya seperti ini. Lalu di sini kita ubah indeks, ya seperti ini. Lalu di bawah indeks kita pilih PHP. Kita cari PHP di mana? Oh, di bawah sini. Ya, kita gunakan PHP. Nah, seperti ini. Lalu simpan. Nah, tampilan warna akan terlihat seperti. Nah, di sini sudah terbaca bahwa di komunitas sudah terbaca indeks. Oke, untuk selanjutnya kita, ya di sini saya hapus yang ini. Ya seperti ini. Ya, saya hapus ini. Nah, di dalam kontainer ini kita hapus fluid sehingga bentuknya tidak memenuhi layar. Hapus fluidnya. Nah, kalau kita tidak hapus fluid maka tampilannya buruk. Saya hapus fluidnya. Oke. Nah, di sini terserah kita mau tulis apa, selamat datang atau apa, terserah teman-teman. Nah, di sini saya tulis selamat datang di web komunitas. Selamat datang di komunitas HC. Komunitas. Oke, seperti ini. Atau HC ini semua kapital. Ya, seperti ini. Lalu simpan. Nah, untuk membuatnya agar tulisannya berjalan, caranya kita tambahkan Danger di sini. Danger. Oh, Marquee. Ya, seperti ini. Terus di sini kita buat Marquee penutup. Marquee. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu simpan, Ctrl S. Kemudian di sini dalam sini terdiri dari satu baris 2 kolom, di mana baris tersebut lebarnya 4 dan 8 sehingga jumlahnya 12. Kita bisa buat 4 kolom tapi lebarnya harus 33 sehingga jumlahnya 12. Kalau lebih dari 12 maka akan tidak jadi. Oke, coba kita refresh. Oke, caranya localhost komunitas, ya komunitas, localhost komunitas. Nah, seperti ini. Oh ya, ini ada terjadi kesalahan. Kesalahannya di sini.
Oke, dalam sini kita akan tambahkan yang namanya gambar di atas sini. Kita copy saja ini gambarnya saya gunakan image yang ini, kemudian di sini banyak tampilan contoh-contoh yang akan kita gunakan. Ada corner, ada circle, ada thumbnail. Yang saya gunakan adalah ini, yang pertama, contoh yang pertama. Kita copy, kemudian simpannya di sini. Oke, enter, ya, Ctrl V, seperti itu. Lalu ini saya hapus. Ya, ini saya hapus. Nah, di sini yang saya gunakan adalah gambar yang ini. Yang HCI 1. Dengan caranya kita copy semua gambar yang ada di dalam sini di dalam folder gambar yang akan kita gunakan. Caranya Ctrl A, cut, lalu pindahkan ke folder kerja komunitas, kemudian di dalam gambar sini kita simpan semua gambar yang akan kita gunakan. Ya, ini yang akan saya gunakan adalah gambar yang ini, berarti hci1.jpg. Ini saya hapus gambar garis miring hci1.jpg. Oke, simpan, lalu kita refresh atau F5. Nah, seperti ini tampilannya kecil. Bagaimana kita membuatnya sehingga tampilannya 100%? Dengan caranya kita kembali ke scriptnya, kemudian di sini kita tambahkan width sama dengan kutip pembuka dan penutup 100%. Nah, seperti ini. Lalu simpan, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini gambarnya besar sekali. Ini gambarnya besar sekali, atau kita ganti saja. Yang akan kita gunakan gambarnya adalah contohnya ini 5 PNG, tipe gambarnya PNG. Berarti di sini kita gantinya di sini 5. Kemudian kita refresh. Oh, tidak jadi. Oh, ini di sini ini PJPG, seharusnya PNG. Ya, kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian dalam kolom ini, dalam box ini saya akan gunakan navbar untuk membuat halaman websitenya. Yaitu kita buka yang namanya ini Bootstrap, kemudian gunakan navbar. Ini yang navbar ini. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh navbar yang akan kita gunakan dalam membuat halaman tersebut. Ya, seperti ini. Ya, saya akan gunakan ini navbar ini. Caranya ini putar, ya seperti ini. Kita copy yang di bagian bawah sini, yang ini,
mulai dari sini atau sini sampai di sini. Oke, Ctrl C. Lalu kita ingin simpan navbarnya di bawah dari sini. Berarti dengan caranya kita ini enter, lalu simpannya. Ya, seperti ini. Nah, di sini coba kita refresh. Oh, simpan dulu. Kemudian refresh. Oh, tidak jadi. Oh, dia kembali di atas. Oh, harusnya di bawah gambar. Berarti Ctrl Z. Ya, berarti kita harus simpannya di bawah gambar. Oke, Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian simpan, lalu kita refresh. F5 ya, dia akan keluar di bawah sini. Lalu dalam logo ini saya akan memasang gambar di dalam logo ini dengan cara kita buka video studio code. Kemudian dalam logo ini kita gantinya di sini. Contohnya gambar garis miring yang akan kita gunakan logonya, yaitu ini gambar yang mana, yang ini. Berarti 2. Simpan. Ya, seperti ini. Dan yang ini adalah, nah, akan terjadi seperti ini navbarnya. Dan ini adalah logonya. Oke, ini terdapat navbarnya yang halaman yang saya gunakan adalah home, profil, kopdar, picture, dan kontak. Oke, selanjutnya di sini untuk mengisi kolom-kolom tersebut kita buka di sini. Kemudian oke, kita buatnya 2 kolom, di mana kolom pertamanya saya kasihnya 8 dan keduanya saya kasih 4. Seperti ini, sehingga jumlahnya 12. Oke, dan di sini untuk pertamanya saya gunakan gambar, dan gambarnya saya ambil dari sini. Saya copy ini, kemudian saya simpannya di sini. Oke, di sini saya ganti dengan Honda yang ini saya gunakan gambar yang ini Honda.jpg. Kita ganti ini jadi JPG. Simpan, kemudian kita refresh. Ya, seperti ini. Honda seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks. Caranya kita bagi lagi kolom,
sehingga kita buat lagi kolom, istilahnya kolom dalam kolom ya, seperti ini. Kita buat lagi satu kolom ya, seperti ini. Dan ini kolomnya saya kasih 12 ya, seperti ini saya kasih 12. Dan ini untuk teksnya saya ambil dari Google, referensinya dari Google, saya ambil dari sini. Saya copy, kemudian saya simpannya di sini. Oke, Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian simpan, lalu kita refresh. Nah, ini buruk sekali. Oke, udah seperti ini. Dan untuk kolom yang di sebelah sini, ini akan saya buat tabel. Untuk buat tabel, caranya kita ambil scriptnya dari sini, tabel. Nah, di sini ada banyak contoh tabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya gunakan tabel yang ini. Saya gunakan tabel yang ini atau ini saja, ini. Kemudian putar, lalu saya copy dari sini, sampai di bawah sini. Kemudian buka ini, kemudian hapus yang di bagian sini, enter. Lalu simpan. Ya, seperti ini. Lalu di sini kita coba variasi dengan caranya kita hapus yang ini atau ini. Ya, coba kita refresh. Nah, dia akan terjadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya, coba kita refresh. Nah, seperti ini. Ini adalah tabelnya. Tabel dari. Oke, kita coba kurangi dari hurufnya. Ini adalah H2, saya pakai H2 di sini. Coba kita pakai H6 atau H5. Oh iya, salah. H5. Kemudian di sini juga H5. Simpan, lalu kita refresh.
kita refresh. Nah, seperti ini. Ukur tampilan hurufnya akan kecil. Ini adalah tabelnya. Oke, ini untuk halaman pertamanya. Kemudian untuk profilnya, ini untuk kita mengisi profilnya. Gampang caranya, kita copy semua yang script ya. Oh iya, salah. Pertamanya kita harus buat new file, dan di sini adalah profil. Jangan lupa tambah .php ya, seperti ini. Enter. Nah, kata seperti ini. Caranya kita copy semua script yang ada di index, lalu kita simpan di sini profil. Seperti ini. Akan terjadi seperti ini. Lalu saya hapus mulai dari sini sampai di sini. Oke, saya hapus. Kemudian saya simpan. Lalu di navbarnya kita harus rubahnya di bagian pagar sini. Caranya kita harus mengisi sesuai indeks atau profil. Untuk yang home ini kita ganti dengan index.php. Kemudian untuk kedua ini kita ganti dengan profil.php. Simpan. Lalu di pertama juga kita di indeks kita juga harus berubah sama seperti yang tadi, index.php. Lalu di kedua kita rubah indeks profil.php. Oke, simpan. Lalu kita coba refresh. Untuk profilnya sudah teman, ini ada salah ini. Profil, ada salah di sini. Ini profil, insertnya i bukan r, ini harusnya i. Oke, kita harus teliti, kalau tidak pada saat kita refresh programnya tidak jalan. Ini profil index, ini profil index ya. Sudah, coba kita refresh kembali, kemudian refresh. Tetap tidak jadi ya. Seperti ini untuk home-nya. Untuk profilnya ini untuk home. Nah, di sini kita akan ganti gambar dari atas ini. Kita gantinya di sini. Ini di bawah kontainer sini kita ganti. Contoh kita gunakan gambar yang ini 2 JPG. Berarti kita rubahnya di sini 2 JPG. Lalu kita simpan dan kita refresh atau F5. Nah, seperti ini. Beda dengan home. Kalau profil ya. Dan saya akan ganti gambar ini.
Saya ganti yang ini. Saya akan ganti seperti ini untuk profilnya. Ini yang saya isi adalah profil dan sejarah berdirinya GBR Honda Indonesia. Honda Indonesia. Untuk selanjutnya saya akan buat tulisan ini agar ketiknya caranya kita pakai tipografi, kemudian kita pilih text center yang ini, kemudian drag lalu putar. Nah, di sini kita pilih text center yang ini, copy yang ini, copy, kemudian kita pasangnya di sini di berarti di sini kita isi profil dan sejarah berdirinya GBR Honda Indonesia. Seperti ini. Simpan, kemudian kita refresh. Ya, seperti ini profil dan sejarah berdirinya. Kemudian kita tambahkan H5, kemudian H5, simpan, lalu kita refresh. Penempatan H5 nya tidak begini, berarti harus di luar sini. H5, kemudian di belakang sini kita tambahkan H5, simpan, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini untuk sejarahnya. Kemudian visi dan misi kita akan tambahkannya ke bawah sini. Visi dan misi, caranya kita di kolom sini, ini untuk kolom kedua, berarti kita harus bagi lagi dua kolom. Kita harus bagi lagi dua kolom untuk visi dan misi. Oke, sekarang kita ambil dari sini.
untuk visi dan misinya. Nah, di sini misi. Oke, seperti ini. Dan saya gunakan ini, lebarnya saya kasih 6 dengan 6. Oke, kita refresh. Nah, akan terlihat seperti ini. Oke, ini buruk sekali. Seperti dengan caranya kita harus ini, kita hapus ini. Kita buat kolom baru seperti di bawah sini. Ya, ini 6, ini 6, ini visi, dan ini misi. Kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Ini untuk visi dan misinya. Kemudian di sini saya tambahkan H2. Di sini juga H2. Kita refresh. Nah, seperti ini. Visi misi. Ini untuk visi misinya. Visinya menjadi komunitas yang solid, saling berbagi dan berjuang tinggi, sama anggota dan sama bikers lain, baik yang sudah tergabung dalam klub atau komunitas maupun tidak menuju kebersamaan. Ini untuk visinya dan misinya. Ya. Nah, seperti ini. Dan untuk visi dan misinya saya akan gunakan text center agar tulisan ini bergeser ke tengah. Ini bergesernya ke tengah. Caranya kita ambil script dari sini. Ini text center yang tadi kita gunakan, copy, kemudian visi dan misinya di mana, ini Ctrl V, kemudian ini visi, kemudian ini misi, kemudian misi. Lalu di sini kita tambahkan H2, H2, H2,
Yang pertama juga kita gunakan H2 agar tampilan hurufnya besar. H2 lalu simpan, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Agak ini bentuknya seperti ini. Baik, untuk kolom di bagian sini kita akan mengisi dengan gambar. Yang gambar yang kita gunakan adalah gambar yang ini atau yang ini. Sambil script yang ini, kemudian saya pastenya di bawah sini. Ya. Kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Atau kita mau ganti gambar yang ini juga boleh, atau yang ini juga bisa. HC2 coba kita gunakan, atau kita gunakan ini 6.jpg. Dengan caranya kita 6.jpg. Oke, simpan, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Seperti ini. Ini di profilnya itu sejarah dan visi misinya. Sejarah dan visi misinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Kopdar. Di sini saya singkat atau kopi darat. Kita copy seperti tadi. Sebelumnya kita harus buat new file. Adalah di sini kita isi kopdar dot php, kemudian enter. Kopdar dot php. Ya, sudah kopdar dot php. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian simpannya di sini, Ctrl V. Lalu kita rubah di bagian sini kopdar.php, simpan. Profil juga kita harus rubah kopdar.php, simpan. Lalu indeksnya juga kita harus rubah .php. Lalu kita refresh. Ya, di sini saya hapus yang di bagian sini. Saya hapusnya sampai di navbar.
refresh, kemudian kita refresh. Nah, ada seperti ini untuk kopdar. Ini adalah lokasi kopdar HCI, lokasi kopdar HCI. Lalu kita isi lagi di bawahnya, kita buat lagi kolom baru, istilahnya kolom dalam kolom. Ya, seperti ini. Kemudian saya copy ini, kemudian saya simpannya di sini. Ya, saya baginya dalam dua kolom. Saya bagi dalam dua kolom di mana lebaran masing-masingnya adalah N6, sehingga jumlahnya 12. Agenda kegiatan dengan lokasi. Kemudian kita refresh. Ya, seperti ini. Lokasi dan agenda kegiatan link terlalu besar. Kita kasih ukurannya, kita kasih berikan H5, di sini H5, dan di bawah juga H5, dan di sebelah juga H5. Kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Kita pilih hurufnya kecil. Langkah selanjutnya kita isi lokasinya di bawah lokasinya. Ini adalah lokasi dan adegan kegiatan. Lokasinya di Taman Bintang, samping Hotel F1 dan Jalan Hos, Jakarta Pusat. Kemudian agenda kegiatannya kongko bersama member HCI dan mengunjungi tempat-tempat Hongut. Dan di sini saya akan, di kolom sebelah sini saya akan mengisinya dengan kolom tabel sama ke profil yang ini. Berarti kita harus copy yang ini, tabel yang di bawah sini. Ya, kita kopinya mulai dari div container sampai di div paling bawah. Kemudian simpannya di kita simpannya di sini. Ya, seperti ini. Simpan, kemudian kita refresh atau F5. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Lalu ini kita akan ganti gambar yang bagian atas sini. Kita gunakan gambar yang ini sudah ini HCI 2 CPG. Berarti kita rubahnya di atas sini. Bukan HCI 2
kemudian kita refresh. Nah, dia seperti ini. Dia berbeda dengan profil dengan home. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke picture. Langkah selanjutnya kita copy, buat folder baru, new file. Di sini adalah picture.jpg, php. Enter. Nah, dia akan buat lembar kerja baru di samping sini. Oke, selanjutnya kita copy yang di bagian sini, kita pindahkannya ke sini, kemudian kita rubah di bagian atas ini, ya di sini. Kita rubahnya picture.php. Kita rubah mulai dari sini sampai di indeks. Picture.php. Kemudian di sini juga kita rubah simpan, kemudian di sini juga ya, kita refresh. Ya, kita hapus yang di bagian sini. Kita hapus yang ini, kita hapus mulai dari sini sampai di bawah sini. Ya, ini kita simpan lalu kita refresh. Nah, dia terjadi seperti ini. Tampilannya. Kemudian dalam picture ini isinya saya akan isi dengan foto-foto komunitas saksi. Di sini saya buat lagi 2 kolom baru. Contohnya di sini kita berikan sedikit tes lalu kita refresh.
Nah, dia terjadi seperti ini. Untuk kolom ini atau saya buat 4 kolom dan masing-masing kolom lebarnya 3. Div kelas sama dengan kutip pembuka dan penutup kolom, atau singkat saja kol. Di sini 3. Kemudian kita buat di penutupnya seperti ini. Kemudian kita simpan, lalu kita refresh. Nah, dia akan seperti ini. Dan di sini saya akan mengisinya dengan gambar-gambar. Dan script gambarnya saya gunakan contoh ini. Image ini. Pada saya copy script yang ini, kemudian saya simpannya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian saya rubah di sini gambar garis miring picture 1. Kemudian kita refresh. Saling. Coba kita lihat gambarnya. JPG. Terus ini JPG picture. .jpg. Kemudian di sini gambar garis miring picture 2. Kemudian di sini gambar picture 3. Kemudian di sini gambar picture 3. 4. Ya, seperti gambar picture. Simpan, kemudian kita refresh. Nah, dia seperti ini. Dia terjadi seperti ini.
Saya hapus ini, kemudian kita refresh. Ya, seperti ini. Ini saya gunakan yang klik text, saya gunakan koleksi. Saya gunakan koleksi, dan ini masih banyak, ada input, ada drop down, ini ada pagination, ini ada pagination, dan juga ada spinner. Ini untuk tampilan loading. Coba saya gunakan ini saya gunakan yang pertama ini. Saya ingin simpannya di samping sini. Ini dengan ini. Caranya kita simpannya di sini. Ctrl V. Kemudian Ctrl V. Kemudian Ctrl V. Kemudian Ctrl V. Ya, coba kita refresh. Ya, ada seperti ini. Dia berada dalam ini. Nah, sebenarnya kita gunakan misalnya di Copdart, contohnya ini, atau di profil, kemudian home. Coba kita gunakan yang ini, progress bar. Ini kita gunakan ini. Coba kita copy yang ini, Ctrl C. Kemudian kita ingin meletakkannya contohnya di perkembangan jumlah anggota sampai dengan 2017, atau di atas ini, atau di bawah sini. Oke, kita coba gunakan ya di bawah sini. Enter, baru Ctrl V, pas simpan, kemudian kita refresh. Nah, ada terjadi seperti ini. 70%. Kita bisa rubah 70%. Bisa juga di sini 60%. Kemudian kita refresh. Nah, 60%. Atau kita kasih 100. Kemudian kita refresh. Nah, dia full.
penuh. Dan selanjutnya kita gunakan tampilan loading di samping sini seperti ini. Di spinner ini coba kita gunakan yang primary, yang kedua. Copy, kemudian enter, baru Ctrl V, simpan. Kemudian kita refresh. Nah, dia seperti ini. Dia berada di bawah sini. Nah, bagaimana kalau kita simpannya di dalam sini atau di samping sini? Caranya begini. Ini Ctrl Z. Kemudian enter, baru Ctrl V. Kemudian kita refresh. Nah, dia berada di atas sini, tapi tampilannya buruk. Coba kita gunakan yang contoh yang di bawah sini. Copy, kemudian kita hapus yang ini. Ya, kita refresh. Nah, dia seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita gunakan pengisian sehingga kita tambahnya di bawah sini. Kalau kita tambah ke halaman masuk, begitu. Caranya begini, pengisian. Kemudian kita gunakan ini. Yang begini, copy, kemudian kita ini simpannya di bawah dari tabel, berarti di bawah sini. Enter, ya, kita refresh. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada yang terakhir adalah kontak. Caranya masih sama. Kita buat new file, kontak.php, enter. Ya, dia keluar. Oh, salah. Hapus. Ya, kita
buat file baru, kontak.php. Ya, seperti ini. Kita simpan. Save as di exam @doc komunitas, ya di dalam sini. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita copy lalu kita letakkannya di dalam sini. Kemudian saya hapus yang di bagian sini sampai di sampai di sini. Ya. Lalu di sini kita ganti pagar ini dengan kontak.php. Simpan, kemudian di sini juga kita ganti kontak.php. Kemudian kita refresh. Ya, dia akan seperti ini. Lalu kita ganti gambar ini dengan gambar baru juga bisa. Caranya, contohnya kita gunakan gambar yang mana ya? Kita gunakan gambar yang contoh ini. Kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Untuk kontak saya gunakan ada input, ada modal, ada form,
ada card. Ini adalah kontak yang akan saya gunakan. Kemudian kita refresh. Kemudian kita refresh. Wow, hilang. Baik, ini adalah kontak dari website saya. Ada fitur, kopdar, profil, dan home. Sekian dari pembuatan website dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share.